Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Luwu Utara. Dengan saya Samsur Rizal, asal sekolah UPT SMP Negeri 3 Malangke Barat. Saya Husniati dari UPT SDN 17345. Dan saya Nur Ihya Wahyunisam dari UPT SMPN 5 Satam Malangke Barat. Dan kami di sini akan melaksanakan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Nono. Baik, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Ibu juga? Alhamdulillah baik Pak. Oh ya, saya dengar-dengar Bapak hari ini mau melakukan coaching ya? Iya Bu, rencananya hari ini agenda saya itu melakukan coaching dengan Ibu Husniati. Oh iya, baik Pak, begitu ya. Jadi apa nih persiapan Bapak yang sudah Bapak siapkan? Yang jelasnya harus dipersiapkan waktu yang tepat. Jadi saya sudah sepakat dengan Ibu Husni bahwa hari ini akan melakukan coaching. Tepatnya mungkin di sini saja dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, baik Pak. Jadi sebelum kita Bapak melakukan coachingnya itu, saya nanti sini akan berperan sebagai observer yang akan melihat proses coaching antara Bapak dengan Ibu Husni. Nah, dari persiapan Bapak tadi, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Saya akan fokus pada pengembangan ada dua Bu, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Ya. menggunakan teknik rasa. Oh iya, baik, luar biasa Pak ya. Jadi Bapak akan mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot dua kompetensi itu. Nah, dari kedua kompetensi itu yang mana secara spesifik akan Bapak kembangkan? Baik Bu, nanti saya akan fokus untuk kompetensi mendengarkan secara aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coaching saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dia temui. Oh iya, baik Pak. Jadi mendengarkan aktif itu merupakan salah satu kunci agar Bapak bisa menggali lebih banyak lagi tentang coaching Bapak. Nah, untuk penyanyian terakhir nih Pak, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana menurut Bapak itu yang ingin Bapak capai dalam proses coaching nanti? Indikator keberhasilannya yang saya ingin saya tuju, yaitu yang pertama adalah bahwa nanti dalam proses coaching saya nanti bisa menerapkan alur tirta dengan betul. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching agar beliau dapat solusi atas permasalahan yang beliau hadapi pada saat ini. Iya, baik Pak. Jadi semoga indikator yang Bapak sampaikan tadi itu terkait alur tirta itu akan bisa tergali maksimal dalam percakapan Bapak nanti di coaching. Oke, baik Bu, semoga saja tercapai dengan sesuai dengan yang direncanakan. Ya, baik Pak, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Nah, selebihnya Bapak silahkan melakukan percakapan coaching dengan Ibu Husni. Saya berharap proses coachingnya nanti berjalan dengan lancar dan indikator keberhasilannya dapat Bapak capai. Oke, baik, terima kasih Bu. Ya, sudah siap Pak coaching? Siap. Oke, baik, silahkan mulai coachingnya Pak. Baik. Salam Ibu Husniati. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Husni? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, saya berharap keadaan Bapak juga demikian. Alhamdulillah sehat juga Bu.
kira-kira ada keperluan apa ini sehingga Ibu Husni mau bertemu dengan saya pada siang hari ini yang panas, dalam keadaan panas? Begini Pak, ada hal yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Jika Bapak berkenan, boleh saya minta waktu Bapak sebentar? Oh ya, boleh, silahkan. Kebetulan saya ada waktu kosong hari ini dan ada yang bisa saya bantu, Bu. Iya Pak, saya ingin membicarakan tentang murid saya yang memiliki atau suka berperilaku kurang baik Pak. Misalnya dia itu suka menjahili teman perempuannya Pak. Seperti anak ini suka melempar temannya dengan kertas. Kadang juga sering menyembunyikan barang-barang milik temannya seperti tasnya, tas temannya, kemudian buku pelajaran temannya. Tentu saja temannya yang dijahil ini menangis Pak dan melapor kepada saya. Begitu Pak permasalahannya. Oh iya, Bu. Jadi permasalahan Ibu yaitu ada murid Ibu yang suka jahil kepada teman perempuannya dengan melempar kertas atau menyembunyikan barang milik teman perempuannya. Iya Pak. Dan anak itu menangis. Begitu ya Ibu Husni? Iya Pak, seperti itu. Nah, dari percakapan kita ini kira-kira apa yang Ibu Husni harapkan dari perbincangan kita di siang hari ini? Dari perbincangan kita di siang hari ini Pak, saya berharap saya bisa menemukan solusi dari permasalahan siswa saya itu, bagaimana caranya mengubah perilaku anak laki-laki tersebut sehingga berperilaku yang lebih bagus lagi Pak. Seperti itu. Oh iya, Bu. Perilaku yang baik dan tidak mengganggu temannya seperti itu ya Bu. Iya, Nah sekarang yang ingin saya tanyakan, kira-kira indikator perilaku baik menurut Ibu Husni itu seperti apa Bu? Kalau menurut saya Pak, siswa saya itu kan sudah kelas 6 Pak. Indikator menurut saya untuk siswa saya di kelas 6 Pak, itu yang pertama yaitu saling menghargai satu sama lain. Kemudian yang kedua saling membantu teman yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga memiliki rasa empati terhadap temannya atau memiliki rasa peduli Pak. Jadi itu Pak indikator yang saya harapkan untuk murid saya di kelas 6 Pak. Oh baik Bu. Jadi menurut Ibu Husni, indikator yang baik itu untuk murid Ibu di kelas 6 yaitu pertama saling menghargai satu sama lain, kedua saling membantu apabila ada teman yang butuh, Ya. ketiga memiliki rasa empati terhadap temannya atau memiliki rasa peduli. Begitu ya Bu? Iya Pak. Nah kira-kira apa sih yang Ibu Husni bisa lakukan untuk memenuhi indikator yang menurut Ibu Husni baik? Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Yang akan saya lakukan Pak, yang pertama adalah membuat kesepakatan kelas. Di situ mereka bisa mengeluarkan pendapat mereka tentang hal-hal apa yang akan disepakati. Kemudian dengan membuat kesepakatan kelas Pak, berarti mereka itu sudah memiliki rasa tanggung jawab dan meyakini kesepakatan kelas yang diyakini itu Pak. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan pembelajaran dengan metode bermain peran. Mereka akan mendapatkan peran antagonis dan protagonis secara bergantian sehingga mereka bisa mengetahui perilaku mana yang baik dan perilaku mana yang tidak baik dan bisa merugikan orang lain Pak. Seperti itu. Oh, sangat luar biasa Bu, langkah yang akan Ibu ambil. Dari percakapan kita saya bisa menyimpulkan langkah-langkah yang akan Ibu ambil, yaitu dengan membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama sehingga nantinya murid lebih bertanggung jawab, kemudian memberikan pelajaran dengan metode bermain peran, dan dari situ diharapkan murid dapat berperilaku baik ya. Iya Pak, dengan keyakinan kelas nantinya itu akan menimbulkan budaya positif juga Pak. Seperti itu. Nah dari rencana yang Ibu sampaikan itu, kira-kira kapan akan Ibu laksanakan?
Rencana saya Pak, yang pertama saya akan lakukan itu adalah membuat kesepakatan kelas. Rencananya itu dalam waktu dekat ini Pak. Jadi yang pertama akan Ibu lakukan adalah dengan membuat keyakinan kelas ya. Iya Pak. Kemudian yang kedua dengan bermain peran. Iya. Kira-kira kapan ya Bu waktu yang tepat untuk membuat kesepakatan kelas ini Bu? Kalau membuat kesepakatan kelas Pak, ya saya akan melaksanakan sesegera mungkin Pak. Ya insya Allah besok saya sudah akan laksanakan Pak. Oke, luar biasa Bu ya. Jadi besok ya Ibu rencana akan membuat keyakinan kelas. Dan selanjutnya dengan pelajaran dengan menggunakan metode bermain peran, setelah Ibu melaksanakan rencana, bagaimana Ibu mengukur keberhasilan rencana tersebut? Ya, saya akan mengukur keberhasilan rencana tersebut dengan melihat perubahan ke perilaku siswa tersebut. Ya, semoga dengan aksi yang saya lakukan dapat mendapatkan hal yang diinginkan Pak. Oke, luar biasa Bu ya. Semoga rencana Ibu segera terlaksana ya Bu. Dari percakapan kita siang ini, kira-kira Ibu Husni mendapatkan apa dari percakapan ini? Dari percakapan kita siang ini Pak, saya sudah menemukan solusi untuk masalah siswa saya yang berperilaku kurang baik itu Pak, yang suka jahat sama temannya. Terima kasih Pak untuk percakapan kita siang ini, sangat bermanfaat sekali bagi saya Pak. Iya Bu. Nanti setelah Ibu Husni membuat kesepakatan kelas dan melakukan pembelajaran dengan metode bermain peran, mungkin beberapa hari lagi kita akan berbincang-bincang khusus bagaimana perkembangan dari murid Ibu Husni. Apakah ada perubahan ke arah yang diharapkan bersama, yaitu siswa tersebut sudah tidak mengganggu temannya lagi. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya Pak, Bapak sudah selesai menyelesaikan coachingnya bersama Ibu Husni. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah coaching? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu. Bu Husni sudah menceritakan permasalahan di kelas. Saya juga sudah menanggapi beliau dengan baik dan alhamdulillah sudah ada solusi dari permasalahannya. Oh iya, sudah ada solusi, itu yang paling penting Pak ya. Jadi tadi ini saya sudah mengamati Bapak melakukan coaching dengan Ibu Husni. Nah, ini ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Tapi sebelum itu ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan. Boleh Pak? Oh ya, silakan Bu. Oke, baik. Nah, pertanyaan begini Pak, apa yang sudah Bapak lakukan yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari coaching Bapak tadi? Yang saya lakukan di coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Sedangkan untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, baik Pak. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi itu juga sesuai dengan yang ada di catatan saya. Nah, Bapak memang juga sudah memberikan semua prinsip, contohnya mulai dari kemitraan, terbukti dari ketika Bapak berbincang dan merasa setara dengan coachingnya, tidak ada perbedaan. Kemudian Bapak juga melakukan proses kreatif di mana Bapak sudah menggali kreativitas dari coaching Bapak sendiri dan untuk mengeluarkan solusi-solusi dari masalah yang dia hadapi. Terus yang terakhir, Bapak juga memberikan pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi dari coachingnya. Nah, semua sudah terlaksana dengan baik. Bapak juga sudah menerapkan alur tirta. Alhamdulillah semua gambarannya sudah Bapak jalankan mulai dari identifikasi sampai tanggung jawab. Nah, itu sudah luar biasa sekali Pak. Kira-kira kompetensi mana lagi yang ingin Bapak tingkatkan setelah melakukan coaching? Kompetensi yang saya ingin kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, sehingga saya dapat menggali informasi secara lebih mendalam lagi
dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi di kelasnya. Wah, luar biasa sekali Pak. Tadi saya memang sudah melihat Bapak sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coach untuk menggali lebih dalam lagi. Jadi kedepannya dengan potensi ini akan semakin baik memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap rekan sejawat Bapak. Saya juga berharap proses ini akan menjadi bekal untuk Bapak kedepannya supaya semakin baik. Mungkin cukup saja Pak untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nunu.